Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 26 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jika Dunia Tanpa Kristus. Jika dunia tanpa Kristus, firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat 21 dan 24. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar jika dunia tanpa Kristus, apa nasib bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa dampaknya jika dunia tanpa Kristus? Sahabat seperjalanan, tatkala kita memiliki banyak hal yang kita gunakan, yang kita nikmati, yang kita pakai tiap hari, mungkin kita tidak terlalu merasakan manfaatnya menjadi begitu penting. Tatkala kita tiap hari bernafas dengan oksigen yang Tuhan berikan setiap hari, kita merasa itu sesuatu yang wajar, yang wajib, dan mungkin kita tidak pernah menghargainya. Namun tatkala kita mulai mengalami sesak nafas, punya penyakit tertentu, lalu kemudian kita dirawat di rumah sakit dan kita membutuhkan tabung oksigen dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Dan ukuran besar tabung oksigen mungkin cuma habis dalam waktu 1-2 hari saja. Setelah itu kemudian harus membeli kembali dan harganya mahal. Sahabat seperjalanan, harganya mahal, berandai-andai saja satu tabung oksigen dipakai untuk 3 hari. Dan satu tabung oksigen itu harganya 500.000. Maka kita harus menghabiskan uang 1 bulan itu berarti 5 juta. 500.000 10 hari 5 juta, 1 bulan berarti 15 juta. Hanya untuk bernafas saja kita harus membayar 15 juta. Kalau itu tabung oksigennya ada. Dan kalau kita punya uang tersedia. Tidak punya uang tersedia, kita meninggal. Seandainya kita kaya, kita bisa bayar beli tabung oksigen sampai kita mati. Maka kalau seandainya tabung oksigennya tidak ada, maka uang sebanyak apapun tidak ada artinya. Perumpamaan ini mungkin akan lebih mudah untuk menyederhanakan. Bagaimana seandainya hidup kita jikalau tanpa Kristus? Maka Alkitab mengatakan pada ayat 21 dan 24. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak mungkin datang. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jikalau Kristus tidak ada di dalam dunia ini, maka kita akan mati di dalam dosa kita. Apa dampaknya yang disebut dengan mati di dalam dosa? Berarti kita tidak mendapatkan seluruh janji-janji yang Kristus berikan. Seluruh janji-janji yang sudah Tuhan Yesus sediakan, yang ditawarkan sampai saat ini dan terbuka, siapapun bisa menerimanya, siapapun bisa mendapatkannya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Apa dampaknya jikalau yang diberikan oleh Kristus tidak kita dapatkan? Maka kita akan mati di dalam dosa. Apa dampak dari mati di dalam dosa? Maka kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Apa dampaknya jika tidak mendapat hidup yang kekal? Kita tidak bisa masuk ke surga. Kalau kita tidak bisa masuk ke surga, tempat mana yang kita akan tuju? Maka kita akan masuk dalam neraka. Neraka itu tempat seperti apa? Neraka itu tempat penderitaan kekal. Bukankah neraka itu tempat kematian kekal? Tidak tepat. Tetapi neraka justru tempat kehidupan kekal di dalam penderitaan yang kekal, yang selama-lamanya. Mati kekal itu artinya kita hidup selama-lamanya di neraka. Bukan berarti mati tidak ada rasa. Kalau itu yang namanya mati biasa, itu proses kematian manusia pada umumnya. Tetapi yang namanya mati kekal berarti mati di mana kita tinggal selama-lamanya di tempat siksaan yang paling berat. Kalau kita berbicara tempat apa yang paling berat siksaannya di dalam dunia ini, maka dibandingkan dengan siksa neraka, apa yang dialami semua kesakitan, problem, penderitaan, berbagai macam penderitaan yang terhebat sekalipun, itu tidak bisa dibanding dengan siksa neraka.
Sahabat seperjalanan, betapa menakutkannya jika dunia ini tanpa Kristus. Dengan demikian sahabat seperjalanan, buat kita yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita bersyukur Tuhan memberikan oksigen dalam bentuk hidup yang kekal. Apa itu oksigen yang diberikan Allah? Pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah di dalam diri Kristus Yesus. Sehingga seluruh dosa kita sudah diampuni dan kuasa dosa maut sudah dipatahkan. Kita tidak akan mati di dalam dosa kita, tetapi kita akan hidup di dalam kehidupan Kristus. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, pernahkah kita dengan sengaja mensyukuri? Sama seperti tatkala kita kurang oksigen, mensyukuri. Oh Tuhan, aku bersyukur. Lihat temanku sakit di rumah sakit pakai oksigen, sementara aku masih sehat. Pada saat itulah kita bersyukur. Namun adakah kita bersyukur? Oh Tuhan, aku bersyukur. Aku memiliki Kristus yang sudah menjadi juru selamat, menyelamatkan aku, menyelesaikan dosaku. Aku tidak akan mati di dalam dosaku, tapi aku akan mendapatkan hidup yang kekal. Aku terhindar dari siksa neraka, tapi aku akan mendapatkan sebuah tempat yang sangat membahagiakan, yaitu keindahan yang di surga. Siksa neraka tidak akan kita terima, tapi keindahan surgalah yang kita akan terima. Pada titik inilah sahabat seperjalanan, sejauh mana kita bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah. Karena dunia ini ada Kristus. Dunia ini di mana Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan yang terbaik. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, biar kita boleh memberitakan tentang Kristus kepada mereka-mereka yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat, agar mereka membuka hatinya, agar mereka tidak mati di dalam dosa mereka, agar mereka terhindar dari siksa neraka. Menurut kebenaran firman Allah, Alkitab yang kita pegang, 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Ini kebenaran firman Allah yang ya, benar, dan amin. Yang akan terjadi, semua janji Tuhan yang akan terjadi, catatan-catatan juga tentang hukuman Tuhan pada titik inilah. Mari sahabat seperjalanan, yang pertama kita bersyukur bahwa Kristus ada di dalam dunia ini. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, diselamatkan di dalam Kristus Yesus atas dosa-dosa kita. Kita bersyukur kita akan mendapatkan sebuah keindahan tempat di surga sana. Kita bersyukur kita terhindar dari siksa neraka, siksaan yang paling luar biasa, penderitaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Selain itu sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mengerti. Kita berikan pemahaman kepada mereka yang belum menerima. Kita tawarkan, jikalau mereka menolaknya, selesailah tugas kita. Karena tugas kita bukan menyelamatkan orang lain, tapi memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga keindahan yang kita terima tidak hanya berhenti pada diri kita, tapi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, mereka pun bisa mendapatkan keindahan, keselamatan, hidup yang kekal, keindahan surga bersama-sama dengan setiap kita masing-masing. Seandainya Kristus tidak ada di dalam dunia, itu tidak terjadi. Kristus ada di dalam dunia, kita perlu mewartakan, memberitakan agar mereka pun mendapatkan keindahan dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.